Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Iqbal Marjani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Dr. Insinyur UUS Muhammad Darul Fadli SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini ada sub pembahasannya. Yang pertama itu ada identitas perusahaan, yang kedua aspek hukum, yang ketiga aspek pasar, yang keempat aspek teknis dan teknologi, yang kelima aspek keuangan. Di identitas perusahaan ini ada dua, yaitu identitas bisnis dan logo. Di identitas bisnis ada nama perusahaannya itu Saungsel, jenis perusahaannya itu jasa, kegiatan perusahaannya servis alat-alat elektronika, alamat Jalan Raya Kosambi, Kabupaten Karawang, Kecamatan Kelari, Jawa Barat, dengan kode posnya yaitu 41371. Nomor telepon 0218607431. Dan di sini ada visi misinya. Visinya itu menjadi perusahaan unggul yang dapat memenuhi semua kebutuhan domestik akan barang elektronik agar tercapai kemajuan bangsa yang lebih baik. Visinya yang pertama, menjalankan kegiatan perusahaan dengan standar etika yang tinggi dengan kejujuran dan integritas. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan selalu menyediakan produk yang berkualitas. Yang ketiga, menyediakan informasi ilmiah yang akurat dan berharga oleh tenaga-tenaga yang terlatih agar pelanggan mendapatkan pemahaman yang lengkap. Dan di sini ada struktur organisasinya. Direkturnya itu ada Arif Khairudin, wakil direkturnya ada saya sendiri, yaitu Fikri Iqbal Marjani. Dan di bawahnya ada manajer teknis itu Muhammad Aditya Paujan, manajer marketingnya ada Ainur Jaman, manajer mutunya ada Esa Nugrah, manajer administrasinya ada Muhammad Nafia. Sini ada aspek hukum, ada dua, yaitu aspek legalitas dan cakupan usaha. Di aspek legalitas itu ada nama perusahaan, untuk perusahaan, izin lokasi, izin usaha perusahaan, dan NPWP. Nama perusahaannya itu Saungsel, bentuk perusahaannya jasa, izin usahanya surat izin usaha perdagangan atau SIUP dengan nomor 4645-0023.3.346, mohon maaf, _210. Izin lokasinya surat izin tempat usaha atau situ dengan nomor 357-934-560.004-00202. Izin perusahaannya itu ada tanda daftar perusahaan atau TDP dengan nomor 02.11.2.00.473332. PWP-nya dengan nomor 46.666.2.1/947.32. Cakupan usahanya itu ada luas tanah, luas gedung, luas kantor, kapasitas servis, cakupan pasar. Di luas tanahnya itu 7 hektar, luas gedungnya 5,5 hektar, luas kantornya 3,5 hektar. Kapasitas menservisnya sekitar 200 hingga 1.500 per tahun untuk membeli alat-alat elektronik dan menservisnya. Cakupan pasarnya di wilayah Kabupaten Karawang atau di luar Kabupaten Karawang. Dan ada aspek pasar, itu ada produk,
plan the promotion. Di produk itu, Telkomsel ini menservis dan menjual alat-alat elektronik yang memiliki kualitas terbaik dan bergerak di bidang data. Price atau harga yang diberikan untuk konsumen mulai dari 500 sampai 1,5 juta rupiah. Dengan kualitas terbaik ini terbilang relatif murah dan terjangkau. Range atau lokasi, lokasi Telkomsel ini berada di kawasan yang strategis sehingga konsumen tidak bingung untuk mencari alamat Telkomsel ini. Promotion atau promosi, beberapa cara yang dilakukan Telkomsel ini agar bisa dikenal masyarakat luas dengan melalui seperti media sosial, brosur, poster, influencer, dan bahkan iklan di majalah atau koran. Dan sini ada peramalannya. Dengan rumus B N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 kurang sigma X 2. Itu di sini N nya itu 4 dan sigma X nya itu 166 dikurang sigma X nya itu 6 dikali 75 per N nya itu 4 dikali X pangkat 2 itu 14 X, maksudnya X2 itu 14 dikurang sigma X pangkat 2 itu 6 pangkat 2 sama dengan berarti 4 dikali 166 itu hasilnya 664 dikurang 6 dikali 75 itu 450 dibagi per 4 dikali 14 itu 56 dikurang 6 pangkat 2 36 dan hasilnya 10,7 sama dengan sigma Y per N dikurang B dan kurung sigma X per N. Itu berarti sigma Y nya 75 dan N nya itu 4 dikurang hasil yang tadi yang B itu 10,7 terus dikali 6 sigma X nya 6 dan sigma N nya itu 4, jadi 6 per 4 sama dengan 18,74 dikurang 16,505 hasilnya 2,7. Jadi peramalan tahun 2021 sebesar 45,5 juta. Dan sini perkiraan 5 tahun akan mendatang. Oke, untuk tahun 2021 sama dengan A tambah BX sama dengan 2,7 ditambah 10,7 kali 4 hasilnya 45,5 dan seterusnya itu ketika itu cuma tetapi di 10,7 itu kali 5 dan bawahnya itu 6, 7 dan 8 dan hasilnya yang 2022 itu sebesar 56,2, 2023 itu 66,9, yang 2024 77,6, yang 2025
cakupan produksi atau operasional. Sasaran pasar untuk perusahaan ini mencakup lokasi dari segmen pendapatan gaya hidup seperti di daerah pemukiman, khususnya yang berada di Kelari, Karawang, Jawa Barat. Contoh teknisnya itu ada lokasi, bangunan gedung, dan peralatan produksi. Di lokasi ini, lokasi untuk operasional itu ada 3 lokasi, yaitu kantor pusatnya ada di Jalan Raya Kosambi, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Cabang satunya di Jalan HS Ronggowaluyo, Truk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Cabang 2-nya di Jalan Raya Belendun, Telagasari, Karawang. Yang B, bangunan atau gedungnya itu ada 2, itu ruang kantor pusat sama ruang kantor cabang. Di ruang kantor pusat itu memiliki ukuran lebarnya 12 meter dan panjangnya itu 10 meter. Di ruang kantor cabang memiliki kantor luas cabangnya itu besar, lebarnya 8 meter, panjangnya 7 meter, dan peralatan produksi itu dibutuhkan oleh perusahaan ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu bahan baku dan peralatan. Yang pertama itu bahan baku, yang kedua peralatan dan prasarana. Yang pertama bahan baku itu ada lem dan isilator, yang kedua kawat timah, yang ketiga pinset, yang keempat luas, yang kelima skru atau scoop. Peralatan dan prasarananya itu ada obengnya itu ada plus dan minus, tangnya clamping dan atau potong, ada solder, komputer atau laptop, power supply, dan multi tester. Dan aspek keuangannya, biaya kebutuhan investasinya itu ada 2, biaya prainvestasi dan biaya aktifat tetap. Biaya prainvestasinya, biaya kebutuhan usahanya itu 20 juta, biaya pengurusan izinnya 15 juta, total biayanya 35 juta. Dan di biaya aktifat tetap itu ada 2, terwujud dan tidak terwujud. Yang berwujud itu ada tanah, bangunan, peralatan, dan perlengkapan. Tanah itu memiliki 100 juta, bangunan 95 juta, peralatan 5 juta 180.000 rupiah, perlengkapan 85 juta rupiah. Jadi terwujudnya merek dagangnya ada 7 juta, biayanya 292.180.000 rupiah. Dan di total biaya ditambah total biaya prainvestasi ditambah total biaya aktifat tetap, yaitu investasinya 320.180.000 rupiah. Kenalnya itu biaya bahan baku, total per bulannya 450.000 rupiah, di total per tahunnya sekitaran 5.400.000. Biaya tenaga servis kulkas itu sekitaran 750.000, servis handphone 500.000, servis televisi sekitar 750.000. Dan jumlahnya itu di servis kulkas ada 5 orang, di handphone ada 3 orang, di servis televisi ada 4 orang. Dan diperbulatkan itu ya, servis kulkas 3.750.000, servis handphone 7.500.000 rupiah, televisi 3 juta. Servis kulkas di total per tahun kan ada 45 juta rupiah, handphone 18 juta rupiah, televisi ada 36 juta rupiah. Biaya listriknya per bulannya itu 3
3.500.000, per tahunnya 42 juta, dan total semua per tahunnya itu ada 146.400.000 rupiah. Investasinya tadi 327.180.000 rupiah, modal kerjanya 230 juta rupiah, umur ekonomi 5 tahun, penyusutannya investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomi, penyusutannya tadi kan investasinya 370.180.000 rupiah dikurang 230 juta rupiah dibagi 5 tahun, total darah 19.436.000 rupiah. Di sini ada lanjutan tadi 2021 itu ada 45.500.000 nya 45.500.000, penyusutannya 19.436.000 rupiah. Jadi kas bersihnya 64.936.000 rupiah, dan diskon faktornya memakai 9%, itu 0,926. PV kas bersih di 2021 itu 60.130.736.000 rupiah. Di 2021 ya ada 56.300.000 rupiah. Penyusutannya sama semua seperti yang 2021, dan kas bersihnya di 2022 75.736.000 rupiah, dan diskon faktornya 0,857. Kas bersihnya 64.905, maksudnya 64.905.752 rupiah. Di 2023 itu EAT-nya 66.900.000 rupiah. Penyusutannya sama, kas bersihnya 86.336.000 rupiah. Diskon faktornya 0,794, dan kas bersihnya 68.550.784 rupiah. Di 2024 ini ada 77.600.000 rupiah. Penyusutannya sama seperti 2021, 2022, 2023, dan kas bersihnya 97.000, maksudnya 97.036.000 rupiah, dan diskon faktornya 0,735. PV kas bersihnya 71.321.460 rupiah. Di 2025 88.300.000 rupiah. Penyusutannya sama seperti tadi, dan kas bersihnya 107.730.000 rupiah, dan faktornya 0,681, dan kas bersihnya 73.368.216 rupiah. Total isinya itu sekitar 334.600.000 rupiah.
bersihnya sekitar 431.780.000 rupiah. PP kas bersih totalnya 338.276.948 rupiah. Ada kriteria penilaian investasi itu PP atau payback period. Investasinya 327.180.000 rupiah. Kas bersih tahun pertama itu sekitar 64.936.000 rupiah, dan di total investasi sama kas bersih itu dikurang 262.244.000 rupiah. Kas bersih tahun kedua 75.736.000 rupiah, dikurang hasil kas tahun pertama dikurang hasil tahun kedua, dan hasilnya itu 186.508.000 rupiah. Kas bersih tahun ketiga 86.336.000 rupiah. Total pas tahun kedua itu dikurang 300. Pas bersih tahun ketiga totalnya 100.172.000 rupiah. Pas tahun keempat itu sebesar 97.036.000 rupiah. Total pas tahun ketiga dikurang pas tahun keempat itu hasilnya 3.136.000 rupiah. Dan ini karena tidak bisa dikurangi profit tahun kelima, maka sisa profit tahun keempat dibagi profit tahun kelima, yaitu nilainya 3.136.000 rupiah dibagi 107.736.000 rupiah dikali 12 bulan, dan hasilnya 0,3 bulan, sekitar 3 mingguan. Maka payback period adalah 4 tahun 3 minggu. Payback periodnya kurang dari umur ekonomis 5 tahun dinyatakan baik. Di sini ada average rate of return atau ARR. ARR sama dengan rata-rata age atau average earning after tax dibagi rata-rata investasi atau average investment. Rata-rata age berarti total age dikurang ekonomis atau N. Rata-rata investasi dikurang 5, maksudnya 2. Total age-nya itu tadi 334.600.000 rupiah. Rata-rata age-nya yang total age dibagi 5, N-nya itu 5, sama dengan 66.920.000 rupiah. Rata-rata investasinya 327.180.000 rupiah dibagi 2, yaitu N, dengan 163.590.000 rupiah. Maka ARR-nya total IT dibagi total investasi, yaitu rata-rata IT-nya ada 66.920.000 rupiah dibagi 163.590.000 rupiah, maka sama dengan hasilnya itu
40,90% dibulatkan menjadi 41%. Friends value atau NPV. Total kas bersihnya itu tadi ada sekitaran 338.276.948 rupiah. Total PV investasinya 327.180.000 rupiah, dikurang PV nya dan hasilnya 11.096.948 rupiah. NPV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak atau baik. Internal rate of return (IRR) kas bersih, rata-rata kas bersih itu ada 431.780.000 rupiah dibagi 5, hasilnya 86.356.000 rupiah. Perkiraan PP 327.180.000 rupiah dibagi 86.356.000 rupiah dengan hasilnya itu 3,788. Di dalam tabel A2 tahun kelima mengetahui yang terdekat dengan angka 3,7788 adalah 3,791 angka 10%. Secara subjektif setiap diskon kita dikurangi 2% menjadi 8%, sehingga NPV nya dapat dilihat dalam tabel berikut di bawahnya. Perhitungan NPV dengan DF 8%. Di tahun 2021 kas bersihnya itu 64,936.000 rupiah. DF nya 8% itu 0,85734, dan kas bersihnya 55.672.230,2. DF nya 10% itu 0,2, maksudnya 0,82645. Jadi total PV kas bersihnya itu 46.0.34314,6. Di tahun 2021 kas bersihnya itu 75.736.000 rupiah dengan DF 0,79283. Kas bersihnya itu 60.45.772,2 rupiah, 9 rupiah. DF 10% nya 0,75131, dan kas bersihnya itu 45.112.989,6 rupiah. 2023 86.336.000 rupiah. DF nya 0,73503. PV kas bersih 63.459.550,1 rupiah. DF nya 0,64301. Kas bersihnya 40.850, maksudnya 805.125,3 rupiah. Di 2024 97.036.000
rupiah. DF nya 0,68058. Kas bersihnya 66.40.760,9 rupiah. Dengan DF nya 0,63092. Kas bersihnya 2025 107.736 rupiah. Yang DF 0,6307, maksudnya 0,63017. PV kas bersihnya 67.988.957,5 rupiah. Dengan DF 10%-nya 0,56447. Dengan kas bersihnya 38.377.726,8. Jadi total PV gas bersih itu 313.207.272 rupiah. Di total gas bersih itu yang 8%, yang gas bersih 10% 211.972.593 rupiah. FD investasi 8% itu total kas bersihnya 327.180 rupiah. Dan yang 10% 327 juta 180 rupiah. Total NPV nya min 13.972.728 rupiah. Dan kas bersih 10% min 61.284 rupiah. Yang digunakan adalah, maaf saya info sedikit tulisan, itu adalah 8% dan 10% internal rate dapat dihubungkan sebagai berikut. Selisihnya tingkat bunga 8%, selisih PV nya 313.207.272 rupiah. Dengan selisih PV gas bersih dan dengan PV investasinya 313.207.272 rupiah. 10%-nya 211.972.593 rupiah. Dan selisih PV gas bersih dengan PV investasi 327.180 rupiah. Dan 2%-nya itu 101.234.679 rupiah. Isi PV-nya gas bersih dengan PV investasi minus 13.972.728 rupiah. Jadi 13.9 minus 19 13.972.728
rupiah dibagi PV, selisih PV itu 101.234.679 rupiah dikali 1% itu 0,13. Jadi IRR nya 8% ditambah 0,13% itu adalah 8,13%. Dari perhitungan di atas, maka maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan investasi tersebut adalah 8,13%. Ini adalah profitability index atau PI. Rumus digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi PV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka pencari PV adalah sebagai berikut. PV-nya berarti kas bersihnya itu 338.276.948 rupiah dibagi 327.180.000 rupiah dikali 100%, dan hasilnya itu 0,33. PV lebih besar dari 1 maka of return atau ARR nya itu 81% ukurannya, dan dari industrinya 30%, caranya baik. Net present value itu hasil pengukuhannya 11.096.948 rupiah. Standar industrinya ada 10 juta rupiah, caranya baik. IRR nya internal rate of return-nya ada 8,13%. di hasil pengukurannya standar industrinya 8% dinyatakan baik. Profitability index-nya atau PI 10,33 kali, hasil pengukurannya standar industrinya 1,1 kali, caranya baik. Dan jadi kesimpulannya, setiap barang memiliki masa pakai juga perlu dijaga dan dirawat, termasuk gerak elektronik. Barang elektronik harus dijaga dan dirawat secara berkala agar dapat digunakan secara maksimal, terutama komputer dan laptop. Maka dari itu, penulis memanfaatkan peluang usaha ini membuat servis komputer. Kesimpulan dari indeks perusahaan, aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis, dan aspek keuangan itu, indeks perusahaan Telkomsel ini bergerak di bidang jasa yang memiliki kegiatan servis alat-alat elektronik yang beralamat di Jalan Kosambi, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371. Aspek hukumnya, perusahaan Telkomsel ini memiliki aspek hukum yang diantaranya situs, SIUP, TDP, dan NPWP ini agar bisa menjalankan usaha ini dengan lancar sesuai dengan rencana dan memiliki cakupan usaha di antara luas tanah, gedung, kantor, kapasitas servis, dan cakupan pasarnya. Aspek pasar, dalam ilmu ekonomi, pasar adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi yang memiliki baut dan pemasaran, yaitu produk, price, plan, promotion, dan menghitung ramalan jualan 5 tahun yang akan mendatang. Untuk perusahaan Telkomsel, aspek teknis, perusahaan Telkomsel ini memiliki cakupan produksi atau operasi sasaran pasarnya mencakup lokasi dari segmen pendapatan,
gaya hidup, ada kebutuhan teknis terdiri dari lokasi, bangunan atau gedung, peralatan produksi, dan tata letak. Aspek keuangan. Biaya kebutuhan perusahaan Telkomsel ini memiliki nilai investasi baik, biaya aktifah tetap baik, biaya operasional baik, kriteria penilaian investasinya baik, sehingga penerapan rekapitulasi maka studi kelihatan perusahaan Telkomsel yang layak dijalankan. Di sini ada testimoninya. Sekian presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.